Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di podcast Kantor Pelayanan Pajak Batam Maluku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aspek perpajakan terkait instansi pemerintah. Telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Wiono. Pak Wiono, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Pak Sarul, alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Oke, kawan pajak semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait instansi pemerintah, kewajiban untuk mendaftar, terus aspek perpajakan apa saja yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dan bagaimana pelaporannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tersebut, kawan pajak bisa subscribe, komen ataupun like di channel YouTube Kantor Pelayanan Pajak Batam Maluku. Baik, langsung. Langsung Pak Wiono, seperti kita ketahui ya bahwa di negara kita kan instansi pemerintah itu ada yang dari pusat ya sampai daerah tersebar ya. Nah, sebenarnya instansi pemerintah yang seperti apa Pak yang dihadirkan untuk memiliki NPWP itu Pak? Terima kasih Pak Sarul. Jadi memang sesuai dengan PMK 59 2022 yang diperbarui dengan PMK 81 tahun 2024, bahwa instansi pemerintah itu instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan dan berwenang untuk penggunaan anggaran serta tanggung jawab untuk penggunaan anggaran tersebut. Jadi ada 3 ya instansi pemerintah yang sesuai dengan aturan tersebut, yaitu dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Nah, ketiganya mempunyai tanggung jawab penggunaan wewenang untuk penggunaan DIPA dan mempertanggungjawabkannya, dan mereka juga wajib untuk membuat menyelenggarakan sistem akuntansi ya yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Gitu. Oh, jadi ada instansi pusat, daerah dan desa, di mana mereka itu melaksanakan DIPA ya, memiliki DIPA gitu, daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi mereka itu wajib ya memiliki NPWP. Ini Pak yang seperti yang baru saja terjadi kan, kita pembentukan kabinet baru kan ya. Nah, untuk kementerian-kementerian baru itu berarti kan mereka juga wajib ya ber-NPWP ya. Iya, betul. Nah, seandainya Pak, kalau misalnya mereka nih lupa mendaftarkan diri, apakah kita sebagai aparat DJP itu berwenang untuk memberikan NPWP secara paksa ya, secara jabatan? Iya. Betul Pak Sarul. Memang kejadian seperti itu ya, kita dari DJP pasti akan menerbitkan NPWP secara jabatan apabila mereka memenuhi syarat yang ditentukan ya. Jadi nantinya karena mereka tidak bisa untuk menggunakan anggaran atau mempertanggungjawabkan anggaran apabila belum NPWP, karena itu berkaitan dengan pemungutan dan pemotongan pajak atas anggaran tersebut. Jadi mau nggak mau emang harus mendaftar ya. Atau kalau seandainya emang benar-benar lupa belum daftar ya, kita bisa memberikan secara jabatan kepada instansi tersebut. Iya, oke. Jadi pertama itu dilihat dari penggunaan anggaran ya. Iya, betul. Berarti kalau misalnya dia memiliki anggaran tersendiri, berarti dia harus ber-NPWP. Oke. Kalau dilihat dari proses bisnisnya, dia kan bukan badan yang melakukan usaha secara komersil. Tapi adakah kemungkinan Pak, instansi pemerintah tersebut dikukuhkan juga sebagai
PKP gitu Pak. Iya, betul Pak Sarul. Jadi meskipun pemerintah secara umum itu berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan ya, seperti di kantor kita bisa menerbitkan BWP, menerbitkan pengumuman PKP, dan kantor lain juga mungkin menerbitkan SIM, STNK, izin usaha dan sebagainya. Itu memang beberapa instansi pemerintah itu dia melakukan semacam kegiatan usaha ya, atau komersial ya. Ya, tentunya kalau dia menyerahkan BKP atau JKP yang memenuhi syarat atau lebih dari 4,8 miliar ya, atas penyerahan tersebut, tentu bisa dikukuhkan sebagai PKP atau dia bisa untuk mendaftar untuk pengukuhan PKP-nya ya, sehingga mereka nantinya akan memungut PPN atas transaksi yang mereka lakukan. Oh, jadi memungkinkan ya kalau instansi pemerintah itu jika dia melakukan penyerahan yang termasuk JKP atau baik BKP, dia juga wajib ya untuk menjadi PKP. Oke Pak. Selanjutnya Pak, apa namanya? Tentang kewajiban tadi kan wajib ber-NPWP dan ber-PKP ya. Kalau misalnya dia melakukan, apakah nanti suatu saat dia tidak melakukan usaha lagi itu, berarti dia bisa mencabut PKP-nya berarti ya? Iya, betul, bisa Pak. Bisa ya? Kalau ya misalnya sudah tidak melakukan usaha lagi, dia tidak beroperasi lagi, kemudian dilakukan penggabungan dengan instansi lain mungkin ya, atau sebab lain lah. Iya. Katakan itu ya, mereka bisa melakukan penghapusan baik NPWP maupun PKP-nya. Baik. Ya, jadi intinya kalau memang sudah tidak memenuhi syarat ya? Iya, syarat ya, silakan untuk mengajukan penghapusan ya, baik NPWP maupun PKP. Bisa, jadi jika tidak memenuhi syarat masih bisa dilakukan penghapusan ya, misalnya karena dibubarkan kementeriannya atau dinasnya gitu ya misalnya, atau digabung gitu ya, jadi bisa ya. Oke, nah untuk yang instansi pemerintah kan sudah punya NPWP ini, tadi sudah daftar misalnya, kewajiban pajak apa saja sih Pak yang dimiliki oleh instansi pemerintah itu? Iya, kewajiban pajak ini kita bagi aja dengan kewajiban PPH dan PPN ya untuk kita perbincangan kali ini. Untuk kewajiban PPH sendiri, instansi pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk memotong atau memungut PPH atas PPH pasal 4 ayat 2, kemudian PPH pasal 15, kemudian PPH 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 26. Sementara mungkin itu kalau yang PPH ya. Terus nanti lanjut PPN ya, tentunya tergantung mereka PKP atau tidak PKP. Jadi hampir semua jenis pajak yang berlaku di di badan usaha komersil juga wajib juga Pak ya, dia melakukan pemotongan pemungutan ya. Jadi intinya seperti badan yang lainnya juga ya, wajib pemotongan pemungutan ya. Baik Pak, tadi kan kalau lihat dari jenis pajaknya hampir sama ya dengan badan usaha yang komersil juga ya. Dia wajib memotong Pak ayat 2, 22, 23. Nah, kita mulai dari yang 4 ayat 2 dulu nih Pak ya. Ini ada nggak maksudnya bisa nggak dikasih contohnya Pak terkait PPH 4 ayat 2 itu? Iya, betul. Mengenai pemungutan atau pemotongan PPH pasal 4 ayat 2, instansi pemerintah biasanya ada transaksi seperti ini ya, persewaan tanah dan atau bangunan, kemudian pengalihan tanah dan atau bangunan, kemudian yang ketiga usaha jasa konstruksi, yang keempatnya mungkin hadiah undian, dan yang kelimanya itu transaksi atau ada transaksi dengan pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu ya, final UMKM itu. Jadi misalnya kalau misalnya ini nih
instansi pemerintah itu menyewa ruangan gitu ya untuk menyimpan arsip gitu. Nah, ketika dia melakukan pembayaran ke pemilik ruangan tersebut, dia harus motong ya, Pak Iya, Edro? betul. Oh, seperti itu ya. Jadi, mereka kalau menyewa ruangan ya, apabila ada transaksi tersebut, mereka wajib memotong sewa ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya masih terkait PPh Pasal 4 ayat 2 ya Pak ya. Iya. Ada nggak yang dikecualikan dari kewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat 2 ini Pak? Baik Pak Sarul, untuk masalah pengecualian, Iya. memang ada pengecualian untuk PPh Pasal 4 ayat 2 ini. Yang pertama, ini ya, pengalihan tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh satu orang pribadi yang penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ya, dan dengan transaksi dengan nilai di bawah 60 juta. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas transaksi bangun guna serah atau bangun serah guna dan manfaat BMN. Kemudian yang ketiga, dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak ya. Kemudian yang keempat, pembayaran atas penginapan ya, berkaitan dengan pembayaran ke hotel itu ya. Kemudian yang keempat, yang berikutnya ya, itu mengenai pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan dengan pihak lain pada sistem informasi pengadaan, di mana telah dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak lain tersebut. Jadi ada juga yang digolong Pak, dan dikecualikan Pak ya, tadi ya, seperti tadi ya. Nah ini menarik Pak yang terkait akomodasi nih Pak. Kadang sih suka ada yang bingung juga tuh, kalau misalnya instansi pemerintah itu mengadakan kegiatan tuh kan biasanya ada nginap ya kan, sewa kamar. Nah termasuk di situ dia menggunakan ruangan tuh. Berarti itu udah termasuk akomodasi ya, yang termasuk yang dikecualikan ya, tidak termasuk menyewa ya. Iya, mengenai tadi tergantung itu, kalau memang dia memakai IO ya, memakai IO itu terutama PPh 23 dan ya kan. Tapi kalau tanpa IO itu ya terutama nanti PPh 23 bukan PPh Pasal 4 ayat 2 ya. Karena itu kan meraih jasa yang berkaitan dengan pengeluaran dana dari APBN atau APBD. Oh itu diberikan aja itu ya. Tapi PPh-nya PPh 23 dia. Oh, PPh 4 ayat 2. Sewa tanah dan atau bangunan soalnya. Jadi itu bukan termasuk yang dikecualikan ya. Misalnya acara di dalam hotel itu terus dia menggunakan fasilitas ruangan itu. Kalau untuk PPh 4 ayat 2 kan itu masih dikecualikan, cuman di objek yang lain dia. Oh, objek yang lain. Oh, oke. Oh, jadi apa namanya? Dia bukan objek 4 ayat 2 tapi masuk ke yang PPh 23 ya. Pasal 23. Oke. Terus sekarang terkait konstruksi nih Pak. Iya. Nah, kalau terkait konstruksi itu bagaimana Pak? Ya, konstruksi kan ini ya sekarang ada dibagi 3 kayak klaster ya, semacam klaster ya. Pertama kan untuk transaksi kerjaan konstruksi, kemudian kedua kerjaan konstruksi yang terintegrasi, dan yang keempat jasa atau kerjaan konsultasi konstruksi ya. Jadi yang tarif terbaru dari kerjaan konstruksi kan kalau kualifikasinya kecil kan 1,65% ya, 1,75% ya. Kemudian untuk yang kualifikasinya menengah dan besar itu 2,65 ya, 2,5%, sedangkan yang non kualifikasi atau tidak mempunyai kualifikasi jasa konstruksi ya mendapatkan tarif yang lebih tinggi ya, paling tinggi makanya di antara yang lain, jadi 4% kan. 4% ya? 4%.
Kemudian yang untuk yang pekerjaan konstruksi yang terintegrasi itu berdasarkan dari ada tidaknya sertifikat bidang usaha tersebut. Untuk yang tidak memiliki tarifnya 2,65% ya. Terus untuk yang tidak memiliki ya tentunya lebih besar, nanti sama dengan yang tadi 4%. Jadi dibedakan ya Pak ya? Dibedakan ya. Jadi penting ya kalau sertifikat itu ya, karena akan menentukan presentasinya ya. Kalau nggak ada sertifikat berarti dia akan kena tarif lebih tinggi. besar, lebih tinggi. Oke. Kemudian saya lanjutkan tadi, yang terakhir tadi masalah pekerjaan konsultasi konstruksi ya. Juga dibedakan untuk yang kualifikasinya konsultasi konstruksi untuk yang untuk kualifikasinya besar atau sampai kecil sampai dengan besar lah ya, sampai dengan besar itu dia mendapatkan tarif yang lebih rendah ya, sekitar 3,5% ya. Kemudian untuk yang tidak punya kualifikasi atau non kualifikasi mendapatkan tarif 6% ya, tinggi sekali. 6%, ya. Paling tinggi ya 6% ya berarti. Paling tinggi ya. Jadi emang ada 3 ya, ada yang pekerjaan konstruksi terintegrasi, dan pekerjaan pelaksanaan konsultasi konstruksi. Nah, itu masing-masing diperlukan sertifikat ya. Jika ingin tarifnya lebih kecil, kalau nggak ada sertifikat atau sertifikat itu berarti dia tarif lebih tinggi. Jadi kawan pajak untuk yang bergerak di bidang konstruksi baiknya mengurus ini ya sertifikat ya, supaya tidak terkena tarif yang tinggi. Oke Pak. Ada satu lagi nih kayaknya nih Pak, terkait pembelian ATK nih Pak. Kalau pembelian ATK itu nanti apakah termasuk pasal yang dikenakan pidana final atau tidak? Pembelian ATK? Iya. Pembelian ATK kan dia masuknya ke PPh 22 ya? Pasal 22 ya? Pasal 22 dari ATK ya. Oh, jadi bukan ke 4 ayat 2 ya? Selalu ATK tidak termasuk ke dalam pembelian 4 ayat 2 ya. Tapi kalau misalnya dia ini Pak, dia memiliki UMKM di mana Pak? Pembelian ada UMKM. Nah, UMKM ini agak unik ya, sesuai dengan PP 55 2022 yang terbaru itu ya. Sepanjang UMKM itu memiliki surat keterangan ya atau suket ya, dia seharusnya mendapatkan pemotongan lebih kecil ya dari yang seharusnya ya. Jadi dia harusnya mendapatkan tarif 0,5% ya, sesuai dengan tarif PPh final UMKM ya. Karena kalau dia tidak mendapatkan suket atau tidak mengurus suket kan dia mendapatkan tarif yang lebih tinggi ya. Jadi kalau dia intinya PPh final pengusaha UMKM seharusnya mengurus suket biar mendapatkan tarif sesuai dengan seharusnya tarifnya ya 0,5% tadi. Berarti kalau yang terkait pembelian yang dilakukan oleh UMKM, seandainya dia tidak memiliki surat keterangan UMKM ya, yang PP 55 itu ya, berarti dia dipotong PP pasal 2 gitu, 22 gitu ya. Tapi kalau misalnya dia memiliki, masuknya ke yang final. 4 ayat 2 ini juga. Oh begitu. Oke. Ini sebenarnya masih banyak nih Pak jenis-jenis pajak yang dimiliki, kewajiban yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau bendahara ini ya. Tapi sepertinya kita cukupkan dulu kan Pak untuk episode kali ini sampai dengan PPh 4 ayat 2. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan ke episode berikutnya untuk jenis pajak yang lainnya mungkin Pak ya. Kualitas dan bayar PPh pasal 15 kalian. Oh pasal 15, oh masih ada ya? 15 ya? 15 itu final juga ya? Nah, final juga ya. Oh iya. Bukan final ya, tidak final sih kalau pasal 15 ya.
Kalau pasal 15 itu terkait apa nih Pak? Nah, kalau pasal 15 yang terkait dengan pengangkutan orang atau barang ya, dan atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya ya. Itu ada yang untuk usaha pelayaran ya nasional, ada untuk penerbangan yang dalam negeri, kemudian untuk pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Masing-masing kan beda-beda ya. Untuk yang khusus untuk yang penerbangan dalam negeri dia tidak final ya, tarifnya 1,8%. Kemudian untuk yang lainnya final, untuk yang pelayanan dalam negeri kan tarifnya mendapatkan lebih kecil ya, 1,6 lah saya. 1,2%, maaf, 1,2% itu final ya. Atas yang penghasilan yang diterima, baik itu dari charter kapalnya atau bukan charter ya, itu dikenakannya 1,2% final. Untuk yang pelayaran atau penerbangan luar negeri itu juga final, cuman tarifnya dia lebih besar ya, sekitar 2,65%. Itu nantinya kenakan final itu untuk charter dan tidak charter juga itu. Jadi bedanya dengan yang penerbangan dalam negeri tadi, kalau dalam negeri charter, kalau yang ini yang selain penerbangan dalam negeri dia yang dikenakan final itu tadi bisa charter bisa tidak charter. Untuk yang penerbangan dalam negeri juga itu rutenya ditentukan dari dalam negeri ke dalam negeri atau dalam negeri ke luar negeri, sama dengan untuk pelayaran atau penerbangan luar negeri ya, itu sama dari dalam negeri atau dalam negeri ke luar negeri. Nah, untuk yang pelayaran dalam negeri itu lebih banyak ya, cakupannya itu baik itu pelayaran dari dalam negeri ke dalam negeri, ke dalam negeri luar negeri, atau dalam luar negeri ke dalam negeri, ataupun dari luar negeri ke luar negeri. Itu semuanya dikenakan PPh pasal 15 yang 1,2% tadi. Jadi seandainya instansi pemerintah bendaharanya itu memang ada kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan penerbangan, pelayaran, itu tetap harus motong juga ya. Ya pasal 15, final pasal 15. Final maupun tidak final, itu tergantung dari jenis tadi jasa tadi ya. Atau penerbangan baik luar negeri atau dalam negeri, masing-masing tarifnya berbeda. Yang dalam negeri tidak final ya, kalau dalam negeri ya. Tadi penerbangan dalam negeri tidak final ya. Jadi nanti pelayarannya oleh si perusahaan itunya bisa dikreditkan ya. Iya. Oke. Ya itu tadi Pak, kayaknya kita udah cukup lumayan lama juga nih ya. Kayak kita cukupkan dulu untuk episode kali ini ya Pak ya. Karena masih akan ada lagi beberapa jenis pajak yang akan kita bahas yang terkait dengan instansi pemerintah ini. Jadi kesimpulannya bahwa instansi pemerintah itu wajib ber-NPWP ya. Dilihat dari tadi penggunaan anggarannya, apakah dia memiliki DIPA atau tidak. Nah, itu bisa dari pusat, daerah dan desa. Seperti itu ya. Dan ada beberapa jenis pajak yang wajib dilakukan pemotongan oleh instansi pemerintah. Salah satunya tadi diantaranya PPh 4 ayat 2 dan pasal 15. Oke, sepertinya ini cukup jelas ya Pak ya untuk yang dua jenis pajak ini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi kawan pajak semuanya, dan nantikan nanti episode berikutnya untuk jenis-jenis pajak yang lainnya Pak ya. Iya, betul. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah menyimak podcast kali ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, dan akhirnya saya Sahrul Akbar dan Bapak Yono
mengucapkan terima kasih atas perhatian kawan pelajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.